Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zalfa Kamila Azhara, Prodi Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Saya dari kelas D. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Bangsa Indonesia memiliki akar budaya dan religi yang kuat dan tumbuh sejak lama dalam kehidupan masyarakat, sehingga manakala pengembangan ilmu tidak berakar pada ideologi bangsa, sama halnya dengan membiarkan ilmu berkembang tanpa arah dan orientasi yang jelas, bertitik tolak dari asumsi di atas, maka das solen ideologi Pancasila berperan sebagai leading phrase dalam kehidupan ilmiah bangsa Indonesia. Para ilmuwan tetap berpeluang untuk mengembangkan profesionalitasnya tanpa mengabaikan nilai ideologi yang bersumber dari masyarakat Indonesia sendiri. Konsep Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, yaitu ada 4. Yang pertama itu, setiap ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Yang kedua, setiap IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Yang ketiga, nilai-nilai Pancasila berperan sebagai rambu normatif bagi pengembangan IPTEK di Indonesia. Artinya, mampu mengendalikan IPTEK agar tidak keluar dari cara berpikir dan bertindak bangsa Indonesia. Dan yang keempat, setiap pengembangan IPTEK harus berakar dari budaya dan ideologi bangsa Indonesia sendiri, atau yang lebih dikenal dengan istilah indigenisasi ilmu. Urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu ada 3, yaitu yang pertama, pluralitas nilai yang berkembang dalam kehidupan bangsa Indonesia dewasa ini seiring dengan kemajuan IPTEK menimbulkan perubahan dalam cara pandang manusia tentang kehidupan. Yang kedua, dampak negatif yang ditimbulkan dengan kemauan IPTEK terhadap lingkungan hidup berada dalam titik nadir yang membahayakan eksistensi hidup manusia di masa yang akan datang. Dan yang ketiga, perkembangan IPTEK yang didominasi negara-negara barat dengan politik global ikut mengancam nilai-nilai khas dalam kehidupan bangsa Indonesia seperti spiritual gotong royong, solidaritas, musyawarah, dan cita rasa keadilan. Alasan diperlukannya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan oleh IPTEK baik dengan dalih percepatan pembangunan daerah tertinggal maupun upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat perlu mendapatkan perhatian yang serius. Yang kedua, penjabaran sila-sila Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan IPTEK dapat menjadi sarana untuk mengontrol dan mengendalikan kemajuan IPTEK yang berpengaruh pada cara berpikir dan bertindak masyarakat yang cenderung pragmatis. Sumber historis Pancasila sebagai dasar negara pengembangan ilmu. Yang pertama, pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Yang kedua, pernyataan Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah pada 26 Juni 1958 sampai dengan 1 Februari 1959. Yang ketiga, diskusi dan seminar di kalangan intelektual Indonesia. Dan yang keempat, pencetusan ekonomi Pancasila. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang Maha Esa, yaitu dan seterusnya. Pernyataan Soekarno dalam rangkaian kuliah umum Pancasila Dasar Falsafah Negara pada 26 Juni 1958 sampai 1 Februari 1959, yaitu perlunya setiap sila Pancasila dijadikan blueprint bagi setiap pemikiran dan tindakan bangsa Indonesia, karena kalau tidak akan terjadi kemunduran dalam pencapaian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Diskusi dan seminar di kalangan intelektual di Indonesia. Sambutan Profesor Noto Nogoro dalam seminar Pancasila sebagai orientasi pengembangan ilmu, yaitu Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam usaha ilmu pengetahuan untuk dipergunakan sebagai asas dan pendirian hidup yang menjadi rambu normatif dalam tindakan dan pengambilan keputusan ilmiah. Dan yang terakhir, pencetusan ekonomi Pancasila, yaitu pada 1965 Emil Salim memperkenalkan untuk pertama kalinya istilah ekonomi Pancasila. Yang kedua, lalu dikembangkan oleh Profesor Mubriyarto yang mengungkapkan bahwa ilmu ekonomi mainstream atau neoklasik tidak dapat sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena mengakibatkan kesenjangan antara kelompok elit atau the have dan kelompok masyarakat awam atau wong elit, itu yang sering disebut the have not. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pengembangan ilmu. Yang pertama, kapitalisme yang menguasai perekonomian dunia termasuk Indonesia. Yang kedua, konsumerisme menyebabkan negara Indonesia menjadi pasar bagi produk teknologi negara yang lebih maju ipteknya. Kesimpulan, Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu, artinya kelima sila Pancasila merupakan pegangan dan pedoman dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Beberapa terminologi yang dikemukakan para pakar untuk menggambarkan peran Pancasila sebagai rujukan bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu bagi mahasiswa adalah untuk memperlihatkan peran Pancasila sebagai rambu-rambu normatif bagi pengembang ilmu pengetahuan di Indonesia. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.